Belakangan ini, Croffles lagi happening banget di Indonesia. Snack jajanan Korea ini ramai banget untuk dijadikan bahan jualan di Jakarta. Namun banyak sekali yang DM dan request resep Croffles ke Mrs. Culinary karena di saat mereka bikin, Crofflesnya itu kurang crispy, lembek, dan juga tidak tahan lama. Nah, ada triknya cara membuat Croffles yang super garing, crunchy, dan juga tahan lama. Karena Croffles yang Mrs. Culinary buat ini bisa tetap garing hingga 2 hari. Kita langsung aja yuk ke cara pembuatannya. Tapi sebelumnya jangan lupa mensubscribe channel kami dan klik tombol loncengnya. Yang paling penting yang kalian harus perhatikan adalah pastry sheet. Banyak tutorial Croffles yang menyarankan untuk menggunakan puff pastry tipe ini. Nah, perlu diketahui, puff pastry itu gunanya untuk membuat apple pie, kue kering Palmiers, dan berbagai macam puff lainnya. Dan karena Croffles itu adalah croissant dan waffle, maka dari itu kita harus menggunakan pastry untuk membuat croissant, yaitu Danish pastry. Atau ada juga croissant pastry. Kita baca ya di sini, Danish pastry ini untuk membuat Danish, almond croissant, dan juga croissant sandwich. Jadi kalian harus pastikan untuk membeli yang Danish pastry dan bukan puff pastry. Jadi jangan salah beli lagi ya. Nah, perbedaannya apa? Danish pastry memiliki kandungan yeast atau ragi yang nantinya akan mengembang. Kalau puff pastry itu tidak mengembang. Seperti ini ya dalamnya, persis banget sama puff pastry, tapi hati-hati karena fungsinya itu sangat berbeda. Oke, kita lanjut untuk cara memotong sheet ini. Kita taburkan tepung terigu ke atas meja dan juga pastry-nya agar tidak lengket. Kemudian kita bagi dua. Ini saya menggunakan penggaris agar ukurannya sama. Setelah itu, kita potong lagi diagonal. Jadi, satu lembar ini bisa dijadikan 4 croffle. Untuk membentuk lembaran ini seperti croissant, kita potong garis kecil di tengah. Kemudian, kita roll ke arah yang runcing. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita harus proofing selama 2 jam hingga adonannya mengembang. Nah, kalau kalian menggunakan puff pastry, adonannya itu tidak akan mengembang. Setelah 2 jam, adonannya sudah mengembang cantik. Kalian bisa melihat before and after-nya. Ini kalau kalian bake, akan menjadi croissant. Next, kita akan membuat crofflesnya. Di dalam mangkuk kecil, kita tambahkan 3 sendok teh gula pasir dan 1 sendok teh bubuk kayu manis. Kita aduk hingga rata, lalu kemudian kita taburi di atas adonannya. Cara yang saya bagikan ini adalah dasar dari croffle ya. Kalau kalian ingin taburi dengan brown sugar juga bisa ya, tapi jangan sampai tidak diberi apa-apa karena rasanya itu akan berbeda nantinya. Di sini Mrs. Culinary menggunakan waffle maker yang pakai listrik. Tapi kalian juga bisa menggunakan waffle maker yang pakai kompor ya. Ini kita diamkan matang selama 7-10 menit, tergantung masing-masing waffle maker. Cuman kesalahan banyak orang adalah memasaknya terlalu sebentar sehingga tidak membuat crofflesnya itu crispy.
Ini adalah video ketika saya makan croffles di hari yang berikutnya. Setelah saya sudah masukkan kulkas semalaman, lalu saya masukin ke oven sebentar. Kita dengerin ya suara crispy-nya. Masih crunchy banget kan? Nah, untuk toppingnya Mrs. Culinary menggunakan maple syrup. Tapi untuk topping itu bebas-bebas aja ya. Kalian bisa pakai Nutella, peanut butter and jelly, keju, sliced strawberry, ataupun dengan es krim. Jadi, terserah kalian. Nah, sekarang kalau kalian sudah tahu tips dan triknya cara membuat croffles, jangan lupa dicoba ya. Dan kalau kalian sudah coba resepnya, jangan lupa mention Mrs. Culinary di Instagram kami ya. Kalian juga bisa request masakan apa yang ingin kami buat. Jika kalian menyukai resep ini, klik tombol like, subscribe, dan klik tombol lonceng di channel Mrs. Culinary. Kunjungi juga website kami di www.mrsculinary.com. Thank you so much for watching and until next time. Bye!